salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada saat kali ini saya akan memperkenalkan sebagian materi tentang konsep paliatif pada pasien HIV dan AIDS. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Otto Pincetenoye dengan NIM 22142011 mata kuliah keperawatan Manajeng Ajal Paliatif dengan dosen pengampu Nurse Ferdinand Wowiling Escape MK. Definisi: HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency, sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana virus ini akan muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang selama kurang lebih 5-10 tahun. Sistem kekebalan tubuh menjadi lemah sehingga satu atau lebih dari penyakit dapat timbul karena lemahnya sistem kekebalan tubuh. Tadi beberapa penyakit bisa menjadi lebih berat dari biasanya. Sistem kekebalan tubuh dan antibodi. Sistem kekebalan tubuh kita membuat antibodi yang berbeda-beda sesuai dengan kuman yang dibawanya. Ada antibodi khusus untuk semua penyakit termasuk HIV. Antibodi khusus HIV inilah yang terdeteksi keberadaan ketika hasil tes HIV ditanyakan positif. Bagaimana virus bekerja? HIV memasuki tubuh manusia melalui kontak dengan lapisan mukos yang rusak atau pertukaran cairan tubuh seperti darah, sperma, atau cairan vagina dari orang yang terinfeksi. Setelah masuk, virus ini menempel pada sel dendrit, lalu dibawa ke kelenjar getah bening. Di bawah virus menyerang sel CD4, jenis sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, virus HIV kemudian mengundang sel CD4 sebagai pabrik untuk memperbanyak diri melalui beberapa tahap termasuk dinding ofusion, reverse, transcription, integrasi, dan transkripsi. Proses ini menyebabkan virus yang menyerap ke lebih banyak sel CD4 yang akhirnya menyebabkan kematian sel CD4 tersebut. Akibatnya jumlah CD4 menurun drastis dari yang normalnya 800 sampai 1200 menjadi sangat rendah, hingga 50 per mm3 pada orang dengan HIV. Dengan berkurang sel CD4, sistem kekebalan tubuh melemah membuat tubuh rentan terhadap infeksi dan penyakit. Manifestasi klinik HIV atau AIDS: yang pertama, transmisi virus. Yang kedua, infeksi HIV primer sindrom referral akut, serokonversi. Yang keempat, infeksi kronik asimptomatik. Yang kelima, infeksi kronik simptomatik. Yang keenam, infeksi kronik simptomatik. Yang keenam, AIDS. Indikator sesuai dengan CDC 1993 atau jumlah CD4 kurang dari 12 per mm3. Yang ketujuh, infeksi HIV lanjut ditandai dengan jumlah CD4 kurang dari. Pemeriksaan penunjang: yang pertama, tuberkulosis. Yang kedua, hepatitis terutama B dan C. Yang ketiga, infeksi menular seksual lainnya. Yang keempat, pemeriksaan darah lengkap: hemoglobin, hematokrit, trombosit, leukosit, hitung jenis leukosit, eritrosit, laju endep darah. Yang kelima, fungsi hati, SGPT. Yang keenam, urinalysis. Yang ketujuh, profil lipid. Penata laksanaan HIV atau AIDS. Penata laksanaan HIV atau AIDS berfokus pada terapi antiretroviral ART untuk menekan virus, tetapi masih ada tantangan dengan angka kejadian dan kematian yang tinggi. Selain ART, peningkatan penanganan perlu memperhatikan radikal bebas dan proteksi mitokondria, karena penderita HIV atau AIDS mengalami peningkatan reaksi
bikin ROS yang mempercepat perkembangan penyakit. Terapi ART dengan Flushborn di ART dengan dukungan nutrisi berbasis imunologi disarankan untuk mendukung pengobatan penentuan stanik klinik WHO atau DCD. Penting untuk menentukan pemberian ART yang sesuai setelah diagnosis HIV. Pasien harus dirujuk ke layanan HIV untuk menilai klinis imunologi dan virologis untuk 1. Menentukan apakah pasien memenuhi syarat ART. Yang kedua, menilai status imun. Yang ketiga, mendeteksi infeksi oportunistik. Yang keempat, menentukan panduan ART yang tepat. Terima kasih. Akhir dari presentasi saya. Shalom.